dan ada di sebelah kiri saya ada Husnul Khatimah dan sebelah kanan saya ada Ira Maria Isra Yohana. Nah, pada video kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Belajar oleh Masyarakat yang Berbasis Budaya. Nah, dengan dosen pengampu Ibu Lina Amelia MPD. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis budaya untuk anak usia dini. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis budaya pada anak usia dini yaitu mengintegrasikan budaya, tradisi, dan adat bagi anak usia dini. Nah, tujuannya untuk apa sih? Agar anak-anak itu memahami budaya dari daerah mereka sendiri. Seperti contohnya, pada saat ada satu sekolah yang anak-anaknya itu dari berbagai macam daerah. Nah, misalkan ada dari daerah Aceh, Jawa, dan Sumatera dan Medan. Nah, dari logat bahasanya saja itu sudah sangat berbeda. Nah, apalagi dari makanannya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam lingkungan belajar anak usia dini, yaitu untuk menciptakan dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Nah, keterlibatan masyarakat dan orang tua dapat membantu komunitas dalam kegiatan sekolah. Misalnya, sekolah mengadakan festival budaya. Dengan begitu, anak-anak dapat memahami dan mencintai budaya mereka masing-masing. Selanjutnya, hubungan lembaga PAUD dan masyarakat pada hakikatnya adalah proses komunikasi antara lembaga PAUD dan masyarakat untuk saling bekerja sama demi kepentingan PAUD dan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya dalam lingkungan belajar. Budaya dalam lingkungan belajar PAUD sangat penting karena membentuk cara anak berinteraksi, berpikir, dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, lembaga PAUD sebaiknya mengakomodasikan dan mengintegrasikan unsur budaya dalam kegiatan pembelajaran agar anak lebih nyaman dan memahami identitas budayanya. Selanjutnya, tujuan pengelolaan lingkungan belajar oleh masyarakat menjadi penting karena pendidikan anak usia dini tidak hanya tanggung jawab oleh lembaga PAUD tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Nah, teman-teman sudah mengetahui kan apa itu pendidikan berbasis budaya dan apa tujuannya dan apa saja karakteristik dalam pendidikan berbasis budaya. Nah, teman-teman juga sudah mengetahui Pentingnya keterlibatan masyarakat dan partisipasi oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada tadi kami juga menjelaskan tentang Pengaruh budaya dalam lingkungan belajar dan tujuan pengelolaan lingkungan belajar oleh masyarakat. Berikut adalah kegiatan wawancara yang telah kami lakukan di Desa Tanjung Deah dengan Bapak Andrian Syah. Berikut ini videonya. desa dalam masyarakat yang melibatkan anak-anak. Maksudnya kegiatan masyarakat yang melibatkan anak-anak, Mungkin kayak kegiatan pendidikan gitu maksudnya. iya benar kegiatan pendidikan maupun non pendidikan. Kalau kegiatan pendidikan ada contohnya seperti TPA, PAUD. Kalau misalnya yang lainnya nggak ada pekerja anak pekerja di bawah umur ya gitu maksudnya. Nah itu tidak ada. Jadi cuma ada TPA sama PAUD. TPA, PAUD gitu kan. Kalau misalnya posyandu ada nggak Pak? Posyandu ada Itu misalnya TPA berjalan apa? berjalan seminggu 3 kali setelah asar biasanya ya, Selasa Kamis Sabtu. Kalau misalnya PAUD Pak? PAUD kebetulan ada di desa setiap hari sampai Sabtu ada penitipan anak juga di situ kan. Kalau misalnya terkait tantangan dalam mengajak anak-anak itu untuk kegiatan tuh ada nggak Pak? Kendala mungkin? Kendala terus sekarang ini kan lembaga kalau misalnya posyandu itu kan partisipasinya aktif, sedangkan TPA ya ini sekarang partisipasi kan di sini banyak lembaga pendidikan Quran, lembaga TPA gitu, ada yang di rumah-rumah setelah maghrib gitu kan. Jadi partisipasi yang di masjid, di serbaguna di kampung itu agak kurang, udah berkurang karena itu sudah banyak balai pengajian lain kan. Tapi tetap aktif. Gitu. Kalau misalnya kendala dari kegiatan yang belum terlaksana ada nggak Pak? Misalnya dari kampung ada kegiatan yang melibatkan anak yang belum terlaksana gitu, ada nggak? Nggak ada, belum ada program lain misalnya.
tapi nggak ada. Memang ada bisa dari kampung mungkin yang lain selain TPA sama PAUD dan posyandu itu Nggak ada. Nggak ada. Kalau posyandu kegiatannya kan setiap bulan, sekitaran tanggal 11. Memang ada jadwalnya, nanti ada penyesuaian dengan jadwal orang puskesmas tanggal 19 atau tanggal 18 gitu kan. Nah setiap bulan itu dari total balita 90-an hadir, 70 sampai 80 hadir. Kadang-kadang nanti ada yang 10 orang tuh faktor halangan atau kaki, jadi enggak hadir. Tapi tempatnya bagus, hampir setiap bulan diadakan. Nanti ada pengawasan dari bidan desa, terus kadang-kadang nanti juga datang tim dari puskesmas. Kebetulan PAUD-nya bukan punya desa, tapi punya, di situ kan ada PKBM, PKBM Putri Gina swasta. Jadi program pemerintah kan setiap satu desa itu ada satu PAUD. Nah, jadi kan karena di Tanjung Dayak ini udah ada PAUD swasta, jadi desa tuh ya nggak usah diri PAUD lagi karena udah ada swasta yang lebih bagus pengelolaannya kan. Berarti yang swasta itu nggak gabung ke pemerintah? Enggak gabung, Dia sendirinya? sendiri. Pak, kalau posyandu itu diadakannya di puskesmas atau di Di desa, desa? di Balai Serbaguna Oh, yang dekat kantor titik. depan desa. Nah, kesimpulan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan di Desa Tanjung Tiah yaitu dengan Bapak Andriansyah, yaitu beliau mengatakan bahwasannya di desa tersebut sudah melaksanakan 3 kegiatan yang sudah terjalan, yaitu ada TPA yaitu tempat pengajian Al-Quran, yang kedua ada PAUD, dan yang ketiga ada posyandu. Nah, posyandu ini yaitu melibatkan dengan puskesmas setempat. Nah, untuk kedepannya, untuk program kedepannya yang melibatkan antara masyarakat dan anak-anak, beliau mengatakan bahwasanya belum ada program yang ingin dijalankan. Nah, berarti kesimpulannya hanya 3 program itu yang sudah terlaksana di desa itu. Nah, teman-teman, berikut ini adalah tips untuk menciptakan lingkungan belajar masyarakat yang efektif. Yang pertama itu membangun komunitas belajar seperti yang sudah dilakukan oleh Desa Tanjung Dayak, yaitu dilakukan tempat pengajian Al-Quran dan PAUD. Yang kedua itu membangun fasilitas yang nyaman. Di Desa Tanjung Dayak memfasilitasi tempat gedung serbaguna untuk dilakukan tempat pengajian. Dan yang terakhir itu membangun kerjasama dan partisipasi terhadap masyarakat. Seperti kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan posyandu. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.